Kejadian yang menghebohkan kini kembali mengguncang dunia hiburan tanah air. Hal itu lantaran telah beredar kabar bahwa putri penyanyi lawas Nia Daniati, Olivia Natania, bersama sang suami baru saja dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan berkedok penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kabar tersebut pun tersebar luas lantaran baru-baru ini netizen dihebohkan dengan kemunculan seorang mantan guru Olivia yang merasa ditipu oleh Olivia Natania terkait dugaan penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil. Namun tak cukup sampai di situ. Kini permasalahan tersebut pun kian rumit lantaran saat ini banyak orang yang turut melapor dan mengaku telah menjadi korban penipuan dengan terlapor adalah Olivia Natania bersama suaminya. Lantas apa yang akan diungkapkan oleh para terlapor yang merasa tertipu dengan Olivia? Setelah mendengar kasus yang saat ini sudah tersebar luas di media sosial, mantan suami dari Nia Daniati, Farhad Abbas pun kini angkat bicara dan mengaku sangat prihatin. Lalu seperti apa tanggapan Farhad Abbas atas dilaporkannya Olivia Natania ke polisi? Setelah dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Olivia Natania, pada akhirnya pihak Olivia pun akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan jika akan mengadakan konferensi pers terkait aduan dan laporan dari pihak-pihak yang merasa ditipu oleh Olivia Natania dan akan membeberkan kronologis yang sebenarnya. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemberitaan pelaporan oleh mantan guru Olivia Natania selaku pelapor dengan melaporkan Olivia Natania ke polisi atas dugaan penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil kini tersebar luas. Permasalahan tersebut pun dikabarkan sudah menelan korban yang jumlahnya mencapai 225 orang. Merasa tertipu dengan ulah Olivia Natania, salah satu pelapor pun menceritakan kronologi yang dimana dirinya diberikan penawaran oleh Olivia dengan iming-iming menjadi pengganti anggota PNS yang harus digantikan. Waktu kejadian tahun 2019, yaitu pertama kali Ibu Agustin yang tahun 2021 saya ditawarin untuk jalur prestasi. Di mana pada saat itu Bu Oli mengaku seorang pejabat di Berau Batubara yang intinya punya kenalan dengan para pejabat yang dengan iming-imingnya intinya dia tidak mau ngambil uang sepeser pun dari para korban, intinya hanya membantu. Dan saat itu saya tertarik, akhirnya saya ikut jalur prestasi ini. Yang dimaksud jalur prestasi adalah jalur menggantikan orang yang sudah meninggal atau orang yang sakit atau terkena COVID. Jadi itu yang digantikan. Dia sudah masuk CPNS tetapi tidak bisa melanjutkan bekerja. Itu yang beliau sampaikan ke kami. Kerugian dari saya sendiri sekitar 40 juta. Tes sebetulnya ada, cuman wawancara bukan dengan orang, tapi kita tidak tahu itu apakah orang dari BKN atau tidak, kami tidak tahu. Adanya waktu itu wawancara di gedung Bidakara. Sebetulnya udah ada yang mencurigakan pada saat itu dia memakai baju batik tapi tidak ada tanda pengenal. Jadi kurang lebih tanggal 4 September dengan adanya penipuan ini, maka kamilah cari namanya Rapi itu. Maka pada saat itu kami ketemu di kantornya mereka dan difasilitasiin untuk kita bersama-sama bagaimana dan tanggung jawabnya seperti apa, kan begitu. Di Dijen Lapas itu bahwa Rapi mengatakan bahwa ini akan kita selesaikan, Pak. Baik, kalau memang diselesaikan, saya kasih kesempatan kamu 1 minggu lah seperti apa, supaya dibicarakan dengan keluarga bagaimana cara pengembalian untuk
masalah yang kamu tipu, saya bilang itu. Setelah itu 1 minggu tidak ada kabar beritanya. Akhirnya saya WA lagi, oh ya Pak, saya sama pimpinan juga dilarang masuk supaya menyelesaikan ini ya. Tapi saya bilang WA lagi, kenapa kamu tidak pernah menghubungin kami? Jadi sampai saat ini cuman WA 2 kali, tapi sampai sudah 3 minggu ini tidak ada menghubungi kami. Maka kita anggap bahwa Rapi ini dengan OI ini adalah tidak ada etiket baik. Maka kami dengan tim kami dari lawyer ini sepakat untuk melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya. Itu kira-kira. Ya, jadi begini, kebetulan ada, saya minta tolong Pak Kanu bawa anaknya yang namanya Destika Dwi Putri ya. Ini anaknya Pak Kanu. Waktu itu ngambil di Bidakara di ruang Bima lantai 2, ya itu ada beberapa orang yang mungkin itu suruhan daripada Ibu Oi ya, yang untuk membagian SK ini, dan sebelum dibagian mereka ada wawancara tes. Datang ke sana, mungkin Kemana? Ke rumah ibunya. Di mana? Di Kalibata. Nah, pertama saya ke sana waktu itu bersama Oi, waktu itu ketemu di sana, yang intinya dia pengen diketemukan dengan orang tuanya kami untuk dimediasi supaya ada jalan terbaik. Waktu itu juga bikin perjanjian, tapi kenyataannya janji itu nol. Setelah kita kembali lagi minta ke situ, malah rumah itu dikunci, digembok, udah kosong sampai sekarang. Lagi-lagi kejadian yang menghebohkan kembali terjadi dan mengguncang dunia hiburan tanah air. Hal tersebut pun datang dan menimpa anak dari penyanyi lawas Nia Daniati, Olivia Natania, yang dimana dirinya telah dilaporkan oleh para pelapor yang merasa dirugikan dan ditipu atas kasus dugaan penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS oleh Olivia Natania. Datang untuk melakukan pengaduan, kuasa hukum dari para pelapor menegaskan jika kini sudah ada 225 orang yang merasa menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh Olivia Natania. Ya baik, mungkin Bapak bisa tunjukin LP-nya. Ya, pegang Bang. Ya, jadi memang tadi siang kami melengkapi dokumen dan kemudian juga kami mengambil LP tentang dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Oli dan Raf ya. Saya singkat aja, nggak saya buat lengkap. Oli ini adalah anak dari penyanyi lawas dengan istilah ND. Nah, kenapa kami buat pengaduan? Karena jumlah korban sudah sangat banyak sekali. Jumlahnya ada 225 orang. Kemudian jumlah nilai uangnya 9,7 miliar. Dan yang lebih sinting adalah bahwa si Oli dan Raf itu membuat surat pengangkatan, nota dinas, dan surat PIP ya atau TMT dari BKN itu palsu. Bayangkan ya, dengan logo Garuda Emas adalah nota dinas juga dengan logo emas dengan tantangan kepala BKN. Yang ketiga adalah tentang tanggal TMT ya, tanggal mulai diterima sebagai PNS. Nah, ini adalah kejadian yang luar biasa ya, bahwa sebuah lembaga negara resmi itu berani dipalsukan suratnya oleh Oli dan Raf, begitu Mbak. Jadi memang begini, sebelum kami membuat laporan, kami juga sudah membuat surat teguran 2 kali atau somasi kepada Olivia dan Raf ya. Nah, mereka nggak memberi jawaban apapun ya, sehingga waktu itu kami minta pada Pak Haji untuk datang ke Dirjen Lapas. Yang kedua juga saya tanya sama teman-teman, apakah ada respon dari Oli ataupun Raf ya. Nah, Bu Agustin salah satu dari korban itu
mendapatkan jawaban dari Oli ya, Oli yang isi bahwa, wah Bu, Ibu kan sudah buat laporan gitu ya, jadi gimana gitu ya, saya mau kembalikan uang. Nah, di situ aja udah kelihatan bahwa memang Oli ini tidak punya niat baik untuk mengembalikan uang para korban gitu ya. Itu mereka itu boleh loh, boleh jual motor, pinjam uang di bank, jual tanah, dan jumlahnya tuh nggak sedikit. Yang kecil itu paling kecil ada 25 juta, yang terbesar 156 juta ya. Totalnya 9,7 miliar. Dan yang penting adalah bahwa di antara 225 orang itu yang jadi korban, itu di antara juga ada yang dari tentara dan polisi. Yang pangkatnya sudah cukup tinggi lah ya, gitu ya, level kompol, gitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa si Oli ini sangat rapih dalam kerjanya, gitu ya. Dia bisa bikin tim yang banyak, yang satu ngaku A, ngaku sebagai B, dan termasuk pemilihan tempat untuk penyerahan ini surat-surat BKN itu dia pilih di sebuah gedung ya, gedung Bidakara yang kita anggap tempat yang cukup representatif lah untuk mereka memanggil para korban diserahkan surat pengangkatan yang ada kop dari BKN. Benar. Jadi begitu para korban diminta oleh Oli dan Raf menyerahkan uang lewat cara transfer tunai, maka mereka langsung memberikan 3 SK ini ya sebagai bukti kepada para korban bahwa uang kamu tuh bener loh ya, nggak dipakai sama kita, gitu kan. Nah, setelah peristiwa itu berlangsung selama 1,5 tahun, kami kan mulai curiga gitu kan ya, kenapa kok tidak satu pun yang secara aktif bekerja, SK ada tapi belum bekerja gitu, sehingga para korban ini ada Pak Sugiono ya, anak dari Pak Karnu dan Pak Karnu sendiri datang kemudian ke BKN. Di tengah terpaan isu miring yang saat ini menimpa anak dari Nia Daniati Olivia Natania terkait laporan dari pelapor yang merasa ditipu oleh Olivia Natania tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil, kini membuat mantan suami dari Nia Daniati, Farhad Abbas, akhirnya buka suara terkait masalah yang saat ini menimpa Olivia Natania. Dalam ungkapannya, Farhad Abbas pun dengan tegas mengungkapkan jika dirinya merasa prihatin dengan kasus yang saat ini dialami oleh Olivia Natania. Saya turut prihatin dan mengecam cara-cara lawyer daripada pelapor yang mengundang khusus wartawan gitu, tanpa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Terlepas kejadian itu benar atau tidak benar kan pasti melalui proses. Tapi kalau judulnya penipuan atau upaya untuk lolos menjadi pegawai negeri sipil, berarti sebenarnya saling lapor aja. Justru kita bisa melaporkan orang-orang yang menyogok, atau membayar untuk menjadi pegawai negeri. Jadi sebenarnya kasus sangat memalukan menurut saya. Nah, tapi saya belum ada komunikasi baik dari OI maupun dari Nia, karena memang saya udah bercerai dari 7 tahun yang lalu dan bukan tanggung jawab saya lagi. Tapi sebagai seorang mantan suami dan pernah jadi ayah anak ini, ya saya turut prihatin dan saya berdoa semoga masalah ini cepat terselesaikan. Seandainya mereka terbuka, ya mungkin kita akan memberi saran atau apa gitu. Tapi selama ini kan tidak pernah tahu bisnisnya apa dan siapa dengan siapa dia berbisnis. Tapi kalau judulnya ada sekelompok orang yang 200 ingin menjadi pegawai negeri, berarti kan membayar gitu. Harusnya pihak polisi bertindak aja sekalian diproses, baik yang jadi calonnya maupun jadi yang ingin menjadi pegawai negeri itu gitu. Karena ini adalah contoh yang tidak baik gitu. Jadi saya ingatkan kepada lawyer yang menangani kasus tersebut, ya santai-santai, harusnya diam-diam aja, ini kasus sangat memalukan. Karena dua-duanya ini samanya dengan korupsi. Yang satu jadi perantara, yang satu ingin jadi pegawai negeri.
dan telah membuktikan, justru bukti-bukti mereka ini menjadi satu catatan agar diusut terus saja perkara ini. Jadi biar 219 plus calo-calonya semua masuk penjara semua, karena mereka telah melakukan satu kesepakatan untuk menembus menjadi pegawai negeri dengan cara membayar dan menyuap dan menggunakan uang. Terlepas dari itu penipuan, sekarang mereka berdalih karena rugi, berdalih ditipu. Nah, jadi saran saya buat OI, hadapi saja. Bongkarnya semua, siapa yang membayar itu. Biar sama-sama dihukum aja. Biar sama-sama merasakan bahwa orang yang bekerja sama dengan itikat tidak baik itu adalah sama-sama juga akan dihukum. Kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi karena sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya suami, ya harus tanggung jawab gitu. Jadi nggak perlu lagi kalian bawa-bawa nama saya mantan ayahnya, namanya dan ibunya, itu kan nggak ada kaitannya. Karena mereka udah 30 tahun lebih gitu, jadi nggak ada kaitannya dengan perkara ini, kecuali Nia menikmati hasilnya atau apa. Tapi ini menurut saya tidak mungkin. Nggak ada. Yang jelas mereka merasa didatangi oleh preman-preman, diteror, itu ada, itu saya dapat informasi itu. Tapi saya katakan, preman-preman yang datang menyerang, bawa perlu gitu. Justru kalian dibayar berapa untuk menyerang rumah Nia Daniati? Kalian mau dapat apa? Uang itu nggak ada sama Nia Daniati. Nah, jadi kalau kalian mau melaporkan, laporin aja dua-dua sekalian, baik yang pencalonnya maupun orang-orang yang ingin menjadi pegawai negeri dengan membayar. Nah, saya melihat pengumuman pemanggilan, loh ini nggak mikir ya, bahwa siapa saja yang menyuap, menjanjikan menerima janji, siapa saja, barang siapa, itu bisa dikenai. Apalagi mereka mengakui bahwa mereka gunakan untuk menjadi pegawai negeri tanpa tes untuk mengganti orang yang terkena COVID ataupun orang yang dipecat dengan tidak hormat. Itu kan ada. Jadi kan sebenarnya mereka membuktikan diri sendiri bahwa mereka itu korupsi. Tapi mereka berdalih, anaknya Nia Daniati menipu. Kan kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya, kalau kasus begini, saya kalaupun memang rugi, saya biarin aja rugi. Kenapa? Karena mau nyogok kok. Kalau namanya orang menyogok, menyuap, ya berarti kan ada uang suapnya. Nah, kalau OI mengatakan memang ada, harusnya kan mereka malu gitu. Kalau mau jadi pegawai negeri, jangan nyuap, jangan cari calo, tapi ikut tes, ya, ikut jalurnya gitu. Sekarang kalian melapor, apakah kalian tidak mengerti? Apakah pengacaranya tidak mengajarin yang punya uang? Entar kalian kalau betul-betul terbukti untuk menyuap, ya maupun caranya itu benar tidak benar, tapi tujuannya adalah untuk suap, berarti kalian pelaku utamanya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi stoplah kalian memanggil-manggil, mempermalukan. Karena asas praduga tidak bersalah terus kita junjung tinggi dalam perkara ini. Kasus pelaporan terhadap Olivia Natania oleh para pelapor yang merasa ditipu oleh Olivia Natania terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil sontak membuat Farhad Abbas langsung memberikan komentarnya terkait permasalahan yang saat ini menimpa mantan putrinya tersebut. Selain ungkapannya yang merasa prihatin dengan kasus yang melibatkan Olivia, Farhad Abbas pun juga memberikan pernyataan seperti berikut ini. Uang yang kalian sampaikan 299 itu adalah barang bukti bahwa kalian menyuap untuk menjadi pegawai negeri. Tolong dipikirkan kembali. Apabila kalian memang hanya sakit hati atau merasa dirugikan, dampaknya kalaupun itu pernah terjadi dan untuk membayar dan kalian lolos jadi pegawai negeri, lebih rusak negara ini. Catat ya. Nah, saya berada di posisi netral. Dua-dua, siapa yang salah dihukum, siapa yang menyuap juga dihukum. Kira-kira seperti itu. Itu tanggapan saya sebagai mantan ayahnya OI dan mantan suaminya Nia Daniati dan sebagai pengacara. Nah, saya tidak mengatakan membela mereka sepenuhnya, tapi setidak-tidaknya kita harus praduga tidak bersalah dulu. Jangan kita main karena public figure, enggak, sudah terbiasa kok, public figure, tenang. Klarifikasi, perkara ini hanya antara OI dengan hukum dan yang menyuap dengan hukum. Boleh saat ini kalian mengatakan kalian dirugikan. Tapi seandainya kalian berhasil lolos dengan cara-cara yang tidak benar, menyuap, berarti kalian merugikan negara. Dan itu merupakan kejahatan tindak pidana korupsi. Catat ya, catat itu.
Terlepas dia menggunakan data palsu atau segala macam, tapi kan kenapa orang ini percaya sama OI? Mereka itu mau jadi apa? Mereka dagang jual ikan, mencari kualitas suatu produk untuk dijual dengan keuntungan, ada perjanjian. Ini kan perjanjian pasti tidak ada, hanya bukti. Bukti itulah yang digunakan oleh polisi untuk mengusut sampai kasus-kasus korupsi, silakan. Jadi yang punya uang menjadi pegawai negeri diusut juga, yang OI juga diusut, silakan, tidak masalah. Ya kan, catat ya. Kalau lawyernya kemarin mempermalukan dengan cara-cara seperti itu, berarti dia mengakui bahwa mereka menyuap, bukan mereka dibodoh-bodohin. Hanya yang namanya korupsi itu bodoh, itu ya perbuatan bodoh gitu. Harusnya kalian takut ketahuan, ini terekspos. Jadi jangan harap ya, kalau menurut saya, ini adalah konspirasi kerjasama, disepakati, disetujui. Ya kira-kira kalau memang kalian merasa waktu itu hanya ini pekerjaan diam-diam, harus lihat, oi uang kita berapa uang jaminanmu, berapa asetmu, apa hartamu. Jika kalau suatu saat aku dirugikan, kami gugat perdata. Nah kalau misalnya, kalau bohong gue laporin polisi, gue laporin ke KPK, loh sama-sama ya, mereka yang menyuap, mereka yang disuap. Ya mereka terjadi bahwa sepakat. Nah ini kalau bagaimana mau jadi pegawai negeri kalau dari awal sudah menyuap, nyogok, kan kira-kira seperti itu. Kalau mereka menggunakan akal sehat, mau dibayar 2 miliar pun jangan mau, gratis pun kalau jalurnya nggak benar jangan mau, karena pemerintah melalui Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri ataupun kementerian terkait selalu mengumumkan keterbukaan penerimaan pegawai negeri secara nasional gitu. Jadi jangan secara diam-diam, akhirnya kecolongan, akhirnya buntung, bukannya untung malah buntung. Saya nggak tahu ya, saya pikir mungkin itu hanya kebetulan saja ya, kebetulan saja gitu. Tahu namanya juga, kalau memang bisa terbukti 4 tahun, siapa saja yang dibuktikan menyuap masuk pegawai negeri dengan bayar itu korupsi menurut saya. Harus ditindak, termasuk yang baru-baru melapor ini gitu. Bisa saja, siapa aja bisa. Tanpa laporan pun polisi bisa mengusut. Tapi kena dua-dua aja, biar aja sebuah dua-dua kapok yang jadi calonnya juga calo. Kita nggak ada masalah. Nia Janati nggak ada masalah tentang ini, nggak ada masalah. Jangan dikait-kaitkan dengan Nia Janati. Karena Nia Janati di rumah nggak ada kaitan dengan uang bukti, uangnya juga tidak buat Nia Janati, nggak ada hasil untuk apa-apa. Masalah pelaporan ke Polda Metro Jaya terhadap Olivia Natania oleh para pelapor kini membuat namanya kian ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Pihak dari Olivia pun akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan akan mengadakan konferensi pers dalam waktu dekat untuk memberikan klarifikasi terkait laporan pelapor yang merasa ditipu oleh Olivia Natania terkait penerimaan CPNS. Jadi begini ya, saya barusan mendengar berita ini dari teman-teman media. Ada berita seperti ini dan ada laporan ke Polda Metro Jaya mengenai kasus tersebut. Saya janji kami pasti konfirmasi kembali kepada Olivia mengenai berita tersebut. Karena jujur baru kami dapat berita ini dari teman-teman media bahwa ada laporan mengenai Olivia. Saya janji setelah bertemu dengan Olivia, mendapat konfirmasi dari Olivia, kami pasti akan melakukan preskon minggu depan. Kalau komunikasi sejauh ini biasa-biasa saja ya. Jadi kita sering kirim-kirim informasi, tanya kabar, itu biasa. Mengenai laporan ini, saya baru dengar dari teman-teman media dan pasti kami akan mengecek tentang kebenaran. Setelah itu kita akan mengundang media untuk melakukan press. Mengenai laporan ini tentunya kami tetap berharap kalau memang seandainya itu benar apa yang dialami, apa yang terjadi, kita tetap mengupayakan mediasi. Kalau toh bisa diselesaikan dengan mediasi, kenapa tidak? Jujur, kami akan berusaha menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan.
Kalau dengan Ibu Nia cukup baik ya, sudah lama, dan si Olivia juga cukup baik selama ini. Kami baik-baik semua ya. Harapan kami semua ini tentunya kita akan menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Mengenai pertemuan dengan para korban nanti setelah saya bertemu kembali dengan Olivia ya. Soalnya ini yang punya permasalahan Olivia, paling tidak kita juga harus bertemu kembali dengan Olivia, kita bercerita dengan Olivia. Kalau sudah dapat gambaran dari Olivia, pasti kita akan tindak lanjuti, dan teman-teman wartawan pasti kami kabarin. Sampai sejauh ini saya tidak pernah tahu ya, hanya kalau menanyakan kabar dan lain sebagainya itu pasti next time pasti kita akan bicara ya. Saya berharap semua kasus itu tentu endingnya yang terbaik ya, ada penyelesaian secara kekeluargaan. Harapan saya semuanya mereka ini saling kenal, apalagi ada mantan guru ya, pasti mengenal lebih dekat. Kalau bisa selesai ya diselesaikan aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.